Hai, perkenalkan nama saya Ana Tulianti. Saya berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670230044 dengan kelas 2E. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya yang menceritakan dan menganalisis sistem politik Indonesia pasca Pilpres. Selamat menyaksikan. Secara etimologi, sistem politik Indonesia berasal dari tiga kata, yaitu dengan adanya sistem, politik, dan juga Indonesia, yang dimana berasal dari kata Yunani yaitu dengan sistema, yang berarti dengan keseluruhan yang tersusun dari sekian banyaknya hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan ataupun komponen secara teratur. Dengan demikian, kata sistema ini berarti sebuah himpunan bagian-bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan integral merupakan satu keseluruhan. Nah, dalam perkembangannya ini istilah itu mengalami atau merujuk kepada istilah pembiasaan sehingga memiliki banyak arti yang sangat luas, sehingga bergantung pada objek yang cakupannya itu sangat luas dengan pembicaraannya. Namun setiap definisi itu beda-beda dan bisa mewujudkan sebuah gagasan dari sekelompok objek ataupun unsur yang berada dalam hubungan struktur dan karakteristiknya. Nah, masing-masing ini ada yang satu ini dan lainnya berinteraksi pada dasar karakteristiknya tertentu. Nah, makna dari sistem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan sebuah setiap kata yang membentuk istilah sistem dan juga menjabarkan sebuah sistem politik sehingga sejauh mana mungkin dapat diterima oleh umum. Nah, sehingga dalam pembahasan ini dengan cara tersebut dapat dilihat bahwa dalam perspektif linguistik dan juga terminologisnya. Nah, namun adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang dimana memiliki arti sebagai negara ataupun kota. Nah, di dalam negara ini, kota pada zaman Yunani, orang berinteraksi dengan satu sama lainnya untuk mencapai sebuah tujuannya untuk memiliki tujuan kesejahteraan, kebaikan. Nah, ini menurut Aristoteles dalam hidupnya. Nah, pengertian ini dengan sistem politik menurut David Easton masih memiliki dan memegang posisi kunci dalam studi politik negara ini. Nah, dalam pengertiannya, struktural fungsional dari Gabriel Almond ini memiliki atau mempertajam sebuah konsep David Easton tersebut. Nah, jadi sistem politik ini merupakan suatu kesatuan ataupun sebuah kolektif ya, seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing itu sendiri. Untuk bisa mencapai sebuah tujuan negara dengan pendekatan sistem politik yang ditunjukkan untuk memberikan sebuah penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap sebuah fenomena politik itu sendiri. Nah, dengan adanya banyak pendekatan dengan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan sebuah pendekatan klasik ilmu politik yang hanya untuk mengandalkan sebuah analisis pada negara dan kekuasaannya. Nah, pendekatan ini sistem politik diinspirasikan oleh sebuah sistem yang berjalan pada makhluk dan juga hidup dari disiplin biologi. Nah, dengan adanya analisis mengenai kinerja sistem politik ini sering terjadi dalam merujuk pada teorisasi yang disusun oleh David Easton. Dengan David Easton ini menguraikan sebuah sistem politik yang meskipun abstrak dan luas, unggul dalam sebuah pencakupannya, memiliki arti sendiri, yaitu dengan teori yang mampu menggambarkan sebuah kinerja sistem politik yang hampir secara holistik sehingga sering disebut juga dengan grand theory, yang dimana uraian Easton ini juga bersifat siklis dalam arti sebagai sebuah sistem. Nah, dimana sistem politik ini dipandang sebagai sebuah organisme yang dimana hidupnya
bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan menuju ke masa depan itu sendiri dengan mengalami sebuah input dan output prosesnya dan juga dikembalikan kepada feedback kepada struktur inputnya itu sendiri. Nah, dengan struktur input merespon dan menjadikan kembali sebuah input ke dalam sistem politik, demikian juga proses tersebut berjalan berputar selama sistem politik yang masih eksis ini gitu. Politik dari lingkungannya ataupun sistem sosial lainnya, yaitu dengan adanya membuat pembatasan melalui pemahaman bahwa sistem politik merupakan sebuah rangkaian ataupun tindakan yang berhubungan dengan suatu keputusan-keputusan yang mengikat di suatu masyarakat. Unit-unit sistem politik merupakan suatu tindakan-tindakan politik, dengan demikian tindakan yang tidak berhubungan dengan keputusan-keputusan yang memang mengikat masyarakat, bukan tindakan politik dan bukan unit yang membentuk sistem politik. Nah, dengan ada tindakan-tindakan tersebut, kemudian membentuklah suatu sistem sosial lain yang diidentifikasi sebagai sebuah lingkungan di luar sistem politik. Nah, dengan adanya input dalam bentuk tuntutan dan dukungan menjadi masukan sistem politik. Tuntutan dapat datang dari dalam sistem itu sendiri ataupun tuntutan internal sebagai akibat dari keinginan untuk mengubah hubungan-hubungan politik dari para anggotanya sendiri. Juga dari luar sistem merupakan suatu tuntutan eksternal yang datang dari masyarakat ataupun berasal dari sistem-sistem lain, dapat berupa pengaruh ekologi, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem kepribadian, dan struktur sosial dan juga sistem kependudukannya. Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya yang mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling bergantungan bagian-bagiannya. Banyak definisi yang berusaha menjelaskan sistem politik Indonesia, yang diantaranya yaitu adalah sistem politik Indonesia merupakan suatu seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari toleransi perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut, lingkungan intramasyarakat akan mengharungi sistem politik Indonesia. Di antaranya adalah adanya landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Nah, yang kedua itu ada sistem politik Indonesia yang merupakan kumpulan ataupun keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, dan pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, yaitu adanya sistem politik Indonesia yang berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia ini dapat menunjukkan pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, ataupun yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang ini. Nah, yang keempat itu ada sistem politik Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara. Nah, dengan adanya ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakat secara real. Nah, adanya banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya yaitu adanya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh terbesar yaitu adalah adanya pembentukan perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada.
Nah, oleh karena itu, David Easton ini mengatakan bahwa sistem politik ini merupakan suatu kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta ataupun yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoratif dalam masyarakat. Nah, tapi menurut Rusadi ini, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, ataupun wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia ini merupakan suatu sistem yang sangat khas ataupun politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh suatu nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang 1945, nilai-nilai proklamasi Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sistem politik Indonesia dapat diinterpretasikan baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses-proses perjalanan sejarah Indonesia. Dalam kenyataannya, sejarahnya itu dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Misalnya, dengan adanya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan juga sistem politik demokrasi Pancasila. Sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor politik pada pemilu 2000-2004 di Pulau Jawa. Contohnya di Pulau Jawa, Indonesia merupakan negara demokrasi di mana sistem politiknya didasarkan pada nilai-nilai sosial dan budaya serta musyawarah mufakat merupakan suatu prioritas tertinggi yang sejalan dengan Pancasila. Nah, sistem demokrasi ini di Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam bidang politik yang dibuktikan dengan diadakannya pemilihan umum secara berkala. Nah, calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik membutuhkan dukungan publik untuk memenangkan pemilu. Maka dari itu perlu dirancang suatu alat dan suatu strategi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan suatu visi dan misi kandidat presiden dan wakil presiden serta partai politik pendukungnya kepada masyarakat luas melalui pemasaran politiknya. Sejalan dan seiringnya waktu dengan perubahan zaman terjadinya perubahan perilaku pemilihan. Hal ini membuat suatu strategi pemasaran politik yang diterapkan harus sesuai dengan situasi saat ini. Nah, mayoritas responden telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dan status dan profesi pekerjaan saling dominan sebagai pelajar-pelajar. Nah, presiden paling dominan adalah responden yang pernah berpartisipasi dalam pemilu presiden. Nah, pemilih yang belum menentukan calon kandidat presiden 2024 masih tinggi disusul dengan kandidat terkuat. Karakteristik kandidat pada penelitian ini yang tertinggi secara berurutan yaitu jujur, amanah, tegas, konsisten, dan merakyat. Nah, hal ini tidak sejalan dengan karakteristik kandidat pada pemilihan presiden 2019 yaitu jujur, amanah, tegas, konsisten, dan membangun ekonomi bangsa ataupun mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Dapat disimpulkan bahwa suatu terjadi perubahan karakteristik kandidat presiden antar pemilu tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024. Nah, hasil uji statistik untuk pemilu presiden 2024 menunjukkan bahwa variabel referensi kelompok isu politik dan posting memiliki pengaruh dan signifikan terhadap keputusan memilih. Sedangkan hasil uji statistik untuk pemilu 2019 menunjukkan bahwa variabel harga kepemimpinan dan orientasi pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan memilih. Nah,
dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan ataupun orientasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu keputusan memilih di Pulau Jawa antara pemilihan presiden tahun 2024 dan tahun 2019. Pemilihan merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara dengan melalui proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Nah, secara fungsional, demokrasi ini diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik atau good society. Nah, sebagai pola interaksi sosial dan juga sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan, jujur ataupun fairness, bebas merdeka ataupun liberty, adil justice, persamaan equality dan persaudaraan brotherhood. Dan sebagai hak individu serta sosial merupakan perangkat nilai dasar demokrasi yang berakar kepada filsafat Yunani kuno dan juga kemudian dihidupkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Perancis sampai Amerika Serikat untuk kemudian dinyatakan dalam piagam PBB dan akhirnya dijadikan kerangka bernegara bangsa dalam konstitusi berbagai negara Republik Demokratis. Nah, sedangkan budaya politik partisipan itu merupakan masyarakat yang menganggap bahwa dirinya itu ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Nah, partisipasi ini yang ditunjukkan oleh masyarakat itu seperti cukup tinggi, sehingga setiap masyarakat itu merasa bahwa telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Nah, tentu saja jika dibandingkan dengan dua tipe budaya politik yang lain, tipe budaya politik ini yang terakhir ini lebih memungkinkan setiap warga masyarakat sering berperan aktif dalam kiprah politik, misalnya melalui kader partai politik itu sendiri. Nah, adanya sistem pemilihan ini yang baik harus dibangunkan agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat bertanggung jawab, baik proses maupun hasilnya. Nah, dalam pemilihan umum ini serentak tahun 2019 salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi peserta pemilu yang baru yang merupakan yang digunakannya sistem parliamenter threshold yang menetapkan partai politik itu harus meraih 4% untuk memperoleh kursi di DPR RI. Nah, dengan sistem ini dianggap itu suatu kerugian partai politik yang baru sehingga dapat menggantungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Nah, selain itu juga dengan adanya sistem pemilu proporsional terbuka yang mencantumkan ataupun nama calon dan tanda gambar partai politik saja membuka celah kebingungan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena pada kertas suara ini tidak memasang gambar atau foto calon anggota legislatif yang akan dipilih. Nah, dengan ada evaluasi ke depan itu merupakan pemilihan umum selanjutnya perlu mengkaji aspek masa kampanye yang terlalu lama, yang rentan terhadap konflik, dan juga sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis ini. Beberapa dinamika yang perlu dianalisis adalah beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan atau pilpres. Yaitu pertama, pilihan pemuda. Pilihan pemuda ini memiliki peran penting dalam pilpres Indonesia. Dan yang kedua itu ada politik dinasti. Politik dinasti ini menjadi isu yang sering dibahas dalam konteks pilpres Indonesia. Terdapat tudingan bahwa beberapa figur politik yang bertarung dalam pilpres memiliki hubungan keluarga dengan tokoh politik terkenal sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada potensi polarisasi. Pilpres Indonesia juga memiliki potensi polarisasi yang signifikan, perbedaan pandangan politik, ideologi, dan kepentingan antara kandidat dan pendukungnya dapat memicu polarisasi yang dimana di masyarakat itu.
Nah, yang keempat itu ada penyalahgunaan wewenang, yang dimana penyalahgunaan wewenang ini dalam Pilpres juga menjadi perhatian penting oleh masyarakat. Nah, yang kelima itu adanya peran Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia terkait Pilpres. Putusan MK ini terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dapat mempengaruhi dinamika Pilpres itu. Nah, dengan adanya analisis sistem politik Indonesia ini mengenai Pilpres perlu diperhatikan sebagai faktor seperti memilih atau pemilih muda, politik dinasti, potensi polarisasi, penyalahgunaan wewenang, dan peran MK memahami dinamika ini yang dapat membantu dalam memahami proses dan tantangan dalam Pilpres Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.